Strategi pelaksanaan 1 pada pasien dengan harga diri rendah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ya, tentunya perkenalkan ya Mbak, saya perawat Anissa, jadi dipanggil Anissa ya Mbak. Saya merupakan mahasiswa yang sedang praktik. Saya di sini selama 2 minggu. Mau kenalan? Boleh kenalan dulu Mbak, ini Mbak siapa ya? Kalau saya boleh tahu, mari salaman dulu Mbak. Namanya siapa ya Mbak? Oh, Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu sudah berapa lama di sini Mbak? Oh, segini ya Mbak. Baik, selamat pagi Mbak Ayu. Mbak Ayu, saya di sini merupakan perawat yang akan membantu Mbak Ayu selama di rumah sakit ini selama 2 minggu. Nah, saya boleh tahu nggak Mbak Ayu perasaan Mbak Ayu saat ini bagaimana? Oh, Mbak Ayu merasa kosong dan sedih Mbak. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang Mbak Ayu rasakan. Apakah Mbak Ayu pernah juga lebih kesulitan dengan saya? Sebenarnya Mbak, Mbak Ayu apakah bisa untuk mengendalikan perasaan atau perasaan sedih Mbak Ayu atau pikiran-pikiran negatif yang Mbak Ayu rasakan saat ini? Oh, bisa Mbak Ayu. Mbak Ayu, untuk pertemuan pertama ini kita akan saling mengenal ya Mbak, dan kita akan membicarakan apa hal-hal yang Mbak Ayu rasakan saat ini. Untuk waktunya, sesi ini akan berlangsung selama sekitar 10 sampai 20 menit. Yang tepatnya, saya merekomendasikannya di sini. Apakah Mbak Ayu sudah nyaman di sini atau Mbak Ayu mau tempat lain? Oh, di sini saja Mbak. Baik. Jadi yang saya jelaskan dulu ya Mbak, hari ini kita akan berlatih untuk mengekspresikan perasaan Mbak Ayu agar Mbak Ayu bisa memahami dan melepaskan emosi yang Mbak Ayu rasakan, baik emosi yang sedih atau yang membuat Mbak Ayu merasa kosong. Lalu di sini hal yang disiapkan yaitu kemampuan dari Mbak Ayu sendiri untuk berbagi tentang apa yang Mbak Ayu rasakan, dan dengan suasana yang tenang. Dan caranya bagaimana sih? Dan caranya nanti Mbak Ayu cukup bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan jawaban yang jujur, dan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah ya Mbak. Jadi Mbak Ayu bisa jujur saja kepada saya. Mbak Ayu tidak perlu merasa malu atau merasa tidak percaya diri kepada saya. Mbak Ayu bisa menceritakan apa saja kepada saya. Nanti jadi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun tentang apa yang Mbak Ayu ceritakan kepada saya. Jadi Mbak, kita mulai. Saya di sini akan mulai dengan bertanya. Mbak, saya ingin tahu Mbak Ayu, jadi Mbak Ayu bisa menjawab dengan sedikit-sedikitnya ya Mbak. Saya akan tanya, apa yang Mbak Ayu rasakan saat bangun pagi? Mbak Ayu sudah merasa semangat ya Mbak. Mbak Ayu kenapa Mbak semangat saat bangun pagi? Mbak Ayu tidak ada teman, kalau sedikit ya Mbak Ayu tidak ada buat baik semua Mbak. Jadi Mbak Ayu tidak bermain sebelum ini, ada saya Mbak Ayu saya Mbak. Saya bisa menjadikan itu menjadi teman Mbak Ayu. Mbak Ayu tidak perlu merasa sedih lagi. Mbak Ayu bisa berbagi apa yang Mbak Ayu rasakan, atau Mbak Ayu bisa ceritakan apa saja yang Mbak Ayu alami bagi saya. Dengan membiasakan. Jadi untuk mengekspresikan atau menceritakan perasaan yang Mbak Ayu rasakan, Mbak Ayu bisa merasa, Mbak Ayu akan merasa lebih lega dengan memahami diri sendiri lebih baik, dan Mbak Ayu tidak akan merasa kosong juga. Oh ya Mbak, saya dengar Mbak Ayu mau ya untuk tidak mau dengan orang lain ya. Kalau Mbak tahu kenapa ya Mbak? Kenapa Mbak Ayu merasakan itu? Mbak Ayu jadi merasa malu karena dari sekolah universitas yang Mbak Ayu dengar. Mbak Ayu juga merasakan malu. Mbak Ayu itu sangat berharga. Jadi Mbak Ayu tidak perlu merasa malu atau merasa tidak berguna. Dan semuanya itu sudah ada dalam diri sendiri. Nanti ini memang apa yang kita lakukan
Mbak Ayu bisa itu saja Mbak Ayu kan juga biasa untuk membantu Mbak Ayu kecil itu bisa berarti yang Mbak Ayu bantu Mbak Ayu tidak perlu masuk ke Mbak Ayu itu sangat berharga. Lalu apakah ada yang Mbak Ayu bisa membantu Mbak memperbaiki Mbak Ayu sekarang bagaimana? Mbak Ayu kan seperti Mbak Ayu tidak perlu merasa malu tidak berani. Mbak Ayu kan kemarin saya lihat Mbak Ayu suka menggambar dan menulis ya Mbak, itu merupakan salah satu skill yang Mbak Ayu miliki. Jadi Mbak Ayu bisa menekuni apa yang Mbak Ayu suka itu. Mbak Ayu tidak perlu merasakan saya tidak memiliki skill apapun yang saya banggakan di depan teman-teman. Jadi Mbak Ayu tidak perlu merasa malu dan tidak bisa jadi lagi. Mbak Ayu bisa mengembangkan apa yang Mbak Ayu sukai seperti melukis, menggambar. Itu merupakan skill yang Mbak Ayu miliki. Mbak Ayu tidak perlu merasakan skill lagi Mbak. Bisa dijelaskan kepada Mbak saya. Jadi setelah sudah mengatakan saya pada pertemuan kali ini, bagaimana perasaan yang Mbak Ayu rasakan? Mbak Ayu bisa menceritakan apapun kepada saya. Sehingga Mbak Ayu tidak merasakan kekosongan hati. Lalu bisa mulai memikirkan hal-hal yang baik yang pernah Mbak Ayu lakukan, dan juga Mbak Ayu bisa menuliskannya apa yang Mbak Ayu rasakan di buku catatan Mbak Ayu. Dan nanti kita akan membahas pertemuan selanjutnya. Bagaimana kalau Mbak Ayu mau? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekuatan dari Mbak Ayu seperti yang saya katakan tadi tentang skill Mbak Ayu mengenai menggambar dan melukis ya Mbak. Besok Mbak Ayu maunya bertemu pukul berapa ya? Coba lihat saja. Kalau rumahnya di sini saja atau di tempat lain? Di sini saja Mbak. Karena kalau itu saya kami balik ke ruang kelas. Kita balik dulu ke luar. Mbak Ayu ada yang ingin ceritakan. Mbak Ayu mencet tombol di samping Mbak Ayu untuk memanggil saya. Dan saya akan datang dan mendengarkan apa yang Mbak Ayu lakukan. Sampai besok. Sama-sama.